Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Design. Kali ini kita akan belajar bersama terkait basic fitur yaitu sketch dan juga 3D sketch. Mari kita buka SolidWorks kita bersama. Yang pertama, kita buka new part. Lalu di sini di window part kita kita akan mempelajari terkait perbedaan antara sketch dan juga 3D sketch. Apa bedanya antara keduanya? Mari kita coba. Yang pertama kita coba yang sketch. Ya, kita pilih sketch, lalu kita pilih plane salah satunya misalkan front plane. Nah, oke. Nah, coba front plane-nya saya show seperti ini. Nah, kita coba ya, kita buat sketch bebas ya. Misalkan garis ini ya, kita pakai line. Kita pilih line, terus kita buat di sini ya. Bebas ya. Nah, gini misalkan kita coret-coret asal gitu ya, misalkan. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini kita lihat ya. Sketchnya kita putar begini ya, menggunakan tombol ini ya, scroll. Kita putar seperti ini. Nah, ini saya membuatnya dari front plane. Oke. Lalu kita coba kita lihat sketch yang baru saja kita buat ini dari right plane ya. Kita lihat right plane, kita pilih yang ini. Nah, dia tidak terlihat ya. Dia hanya terlihat satu garis gini aja ya. Coba kita lihat dari sisi atas. Nah, dia sama ya, hasilnya sama, dia hanya terlihat satu garis saja gini ya. Artinya, kalau kita putar seperti ini, kita lihat tampak isometrik, misalkan seperti ini. Nah, dia sketch yang biasa itu hanya digunakan untuk membuat garis atau dua dimensi yang hanya terletak pada satu plane. Ya. Nah, kalau kita mau membuat sketch dengan plane yang lain, kita perlu membuatnya dengan plane yang baru. Misalkan, ini saya kembalikan dulu ini. Sekarang saya akan membuat sketch baru, tapi dari top plane. Misalkan ini ya. Top plane. Pilih top. Lalu kita sketch. Nah, timeline seperti ini. Top plane-nya saya tampilkan. Show. Seperti ini ya. Yang ini top plane, yang ini front plane. Ini front. Nah, saya akan membuat sketch misalkan lingkaran gitu ya. Sini. Nah, maka sketchnya hanya ada di satu sisi saja atau di satu plane, yaitu dari top plane. Itu adalah sketch biasa. Sekarang, bedanya kalau kita membuat gambar dua dimensi, sebuah garis dua dimensi menggunakan 3D sketch, maka dari sisi namanya saja sudah 3D sketch, maka sketch yang akan dibuat akan bisa membentuk tiga dimensi, alias garis yang akan kita buat itu bisa ke segala arah ya. Nah, contohnya saya contohkan seperti ini ya. Sketch yang baru saja kita buat ini, coba saya ini ya, saya hide, saya suppress. Nah, oke. Nah, ini akan saya buat 3D sketch ya. Front plane sama top plane-nya ini saya hide dulu, nggak terlihat seperti ini. Nah, coba kita perhatikan di sini. Kalau kita membuat 3D sketch, klik, maka kita tidak disuguhkan oleh sistem, sistem tidak menyuguhkan kita untuk memilih plane yang akan kita jadikan referensi untuk meletakkan sketch kita. Oke, 3D sketch tidak memberikan atau tidak menyuguhkan kita di awal sebuah plane mana yang akan kita pilih. Nah, coba kita kembalikan dulu. Kita ingat-ingat lagi, kalau 3D sketch itu tidak menyuguhkan, sistem tidak menyuguhkan kita untuk memilih plane. Berbeda dengan sketch yang biasa ini kita pilih, klik, maka sistem akan di sini ya ada message.
Di sini ada message, kita disuruh baca ini ya. Select yang pertama, kita disuruh memilih plane yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah sketch ya. Atau ini ya, sketch yang existing ini disuruh ini ya, untuk menambahkan ke entity pada sketch tersebut gitu. Nah, jadi sketch yang biasa kita masih disuruh memilih plane. Plane yang mana? Kita pilih yang mana? Front, top, atau right? Misalkan kita pilih front plane, kita pilih front plane, maka front plane-nya dia akan ini ya. Atau coba saya kembalikan lagi, front plane, top plane, sama right plane-nya saya aktifkan, saya show. Nah, terlihat seperti ini. Plane-nya ada front, ada top, ada right. Oke. Nah, jika kita akan membuat sketch dalam satu bidang atau satu plane, kita cukup memilih sketch yang biasa. Kita pilih sketch biasa, lalu kita diminta untuk memilih plane mana yang akan kita pilih. Front plane kah, top plane kah, atau right plane kah. Pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, misalkan kita pilih yang front plane, kita pilih front plane, klik. Maka front plane ini akan dijadikan sebagai referensi kita membuat sketch. Misalkan saya membuatnya di sini, lingkarannya di sini. Maka lingkaran ini akan berada pada plane depan ini, front plane. Bukan terletak pada right plane dan juga top plane. Buktinya apa? Kalau kita pilih ini, normal tuh, maka dia sketch yang barusan kita buat itu terlihat di front plane. Nah, kalau kita lihat dari sisi kanan, klik, maka dia tidak terlihat. Alias, sketch yang baru saja kita buat itu tidak berada di right plane. Dan juga sama, di top plane juga kalau kita lihat sketch lingkaran itu kita lihat dari sisi atas, maka dia juga tidak terlihat karena dia tidak berada pada top plane. Nah, dia berada pada front plane. Nah, sedangkan kalau kita membutuhkan sebuah sketch 3D, kita bisa menggunakan fitur sketch 3D atau 3D sketch ini. Oke, coba kita tengok yang 3D sketch. Seperti apa sistem ininya. Oke. Coba kita tutup ini, kita suppress sketch lingkaran tersebut, lalu kita mencoba membuat 3D sketch. Contohnya seperti ini. Kita pilih 3D sketch, lalu kita tidak disuguhkan untuk memilih plane. Ya. Misalkan saya membuatnya itu garis pertama itu, misalnya ya saya menggunakan line dari front plane sini ya, misalkan di sini. Ini saya arahkan ke atas ini, lalu ke sini. Nah, coba kita putar lagi. Garis ini hanya berada pada front plane. Oke, terlihat ya, front plane. Nah, kalau 3D sketch di kursor ini ada ini ya, ada tampilan seperti ini. Ada UCS-nya atau Universal Coordinate System berada di sini ya. Kita klik di sini. Nah, ini ada pilihannya. Mau ke arah yang sini, ke sini, atau atas bawah. Misalkan saya arahkan ke ini ya. Nah, saya klik. Caranya gini ya. Kalau saya akan membuat, jika saya membuat ini ya, garis yang dimensinya berbeda atau plane-nya yang arah plane-nya berbeda. Kalau yang garis ini, dua garis ini saya buat di front plane. Nah, misalkan saya membuat garis baru tapi bukan di front plane, mengarah ke sini. Klik. Arahnya kemana? Kita lihat dari atas, ternyata dia sudah terbentuk sebuah sketch 3D. Saya buat ke atas lagi. Misalkan saya ke atas, klik. Saya. Tuh. Saya arahkan ke sini lagi. Nah, saya coba turunkan ke sini. Oke. Saya arahkan ke sini.
Dan juga terakhir, misalkan saya buat diagonal seperti ini, atau saya buat sampai sini dulu, lalu saya buat sini ke sini diagonal misalkan ya, klik. Nah, terus plane-nya saya tutup semua, saya hide. Nah, akan terlihat seperti ini. Sudah terlihat 3D kan? Nah, itulah fungsi 3D Sketch. Jadi, jika kita menggunakan 3D Sketch, kita bisa menggunakan fitur 3D Sketch. Namun, kalau kita cukup membutuhkan sebuah garis atau geometri dua dimensi dalam satu plane, cukup menggunakan sketch biasa. Kapan kita membutuhkan 3D Sketch? Kita bisa menggunakan 3D Sketch kalau salah satu contohnya adalah kita membuat sebuah kerangka atau frame, gitu ya, teman-teman. Misalkan saya contohkan yang ini ya. Saya contohkan misalkan seperti ini. Saya buat seperti ini ya. Ini, lalu saya gini, saya tambahkan garis ini sini, misalkan. Terus saya tambah garis yang di sini juga, ini juga di sini, dan juga ini. Oke, misalnya seperti ini. Nah, coba ini saya buat ini, garis ini, dan satunya ini, itu semua sama. Kita perlu pilih make equal. Nah, oke, jika sudah, saya misalkan saya tambahkan garis di sini, sini, terus ini ke sini, dan juga ini ke sini. Saya tambahkan ini ke sini. Nah, sudah terbentuk sebuah ini ya, balok ya. Nah, lalu coba saya swipe pose misalkan. Profil. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini salah satu contohnya saja, teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Jadi teman-teman, saya harap dapat ini ya, bisa memahami perbedaan antara sketch biasa dengan 3D Sketch. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.